أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله توكلت على الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الشافي هو الله. بسم الله الكافي هو الله. بسم الله المعافي هو الله. الحمد لله الحق. الحمد لله العلي البصير. الحمد لله لا إله إلا هو رب العرش العظيم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد إمام اليقين إمام السلامة إمام الأمة خاتم النبي لا نبي بعده. اللهم إني أسألك باسمك يا عظيم الغريب يا أكرم المجيب يا صبر القلوب باسمك وتصيب يا عز وجل حبيب أيسرك في عز وجل برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أنت السلام ومنك السلام تبارك ربنا يا ذا الجلال والإكرام. يهديكم الله كلام الله لا إله إلا الله محمد رسول الله يا سيد البركة يا إمام الكرامة أما بعد. Hadirin kiram, para alim, para ulama, para kiai, para ustadz, tokoh agama, tokoh masyarakat yang senantiasa kami muliakan dan dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan yang senantiasa berharapkan doa dan restunya para berjuang Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik yang telah ikhlas berjuang dengan ilmu pemikirannya, baik yang telah ikhlas berjuang dengan harta bendanya, dan baik yang telah ikhlas berjuang dengan tetesan tenaga bahkan tetesan keringatnya. Khusus mari kita awali pertemuan kita pada kesempatan malam hari ini dengan bersama-sama mendoakan guru kita bersama, pembimbing, pengasuh kita bersama, beserta yang guru kita bersama, beliau Al-Mukarram Almarhum Bapak Kiai Joko Ihsan, dan beliau yang Kiai Haji Muhammad Nur Ghazali Saiful Islam. Mudah-mudahan guru kita dan yang guru kita senantiasa dimuliakan dibahagiakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ditempatkan di bangkuan sucinya Allah, diangkat derajatnya, disatukan seluruh murid dan jamaahnya di alam perjuangan beliau, dan mudah-mudahan diberkahi, dijaga putra putri keturunan beliau, keluarga beliau. Amin Allahumma amin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Tentunya kepada beliau, guru kita, pembimbing, pengasuh kita bersama, beliau Al-Mukarram Bapak Kiai Muhammad Nur Huda beserta ibu. Mudah-mudahan beliau senantiasa di dalam rengkuhan kasih sayang Allah, dijaga kesehatan zahir dan batin, ditambahkan kesabaran beliau, keikhlasan beliau di dalam membimbing dan mengarahkan kita dalam menggapai ridho Allah, dan mudah-mudahan senantiasa disukseskan segala apa yang menjadi program-program perjuangan beliau. Amin Allahumma amin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim
alaihim waladdallin. Tentunya kepada beliau, guru kita, sepuh-sepuh kita bersama, khususnya yang telah hadir di tengah-tengah kita, beliau Al-Mukarram Pak Toto, dan beliau Al-Mukarram Ahlal Kiram Al-Ustaz Gus Muhammad Arifan dari Baghdad. Mudah-mudahan senantiasa dijaga, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin Allahumma amin. Tentunya kepada beliau, tentunya kepada bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudaraku yang telah hadir pada kesempatan malam hari ini, mudah-mudahan kita semua senantiasa mendapatkan berkah dan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin Allahumma amin. Hadirin saudara-saudaraku, bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, pertama dan tentunya yang paling utama, marilah bersama-sama kita landasi pertemuan kita pada kesempatan malam hari ini dengan betul-betul melahirkan, menghaturkan serta mempersembahkan rasa syukur tasyakur kepada Allah. Rasa syukur tasyakur yang betul-betul mampu meriwayat di dalam langkah kehidupan kita, sehingga tidak hanya syukur datang bilisan. Karena kalau kita membahas tentang bab syukur, tidak akan pernah ada habisnya. Karena tidak ada kalkulasi akal manusia yang mampu menghitung segala kenikmatan yang Allah hadirkan di dalam kehidupan kita. Maka syukur yang meriwayat dalam kehidupan inilah yang betul-betul bisa dikatakan syukur yang hakiki, di mana ucapan yang baca kalimat Alhamdulillah, tetapi betul-betul Alhamdulillah ini mampu terimplementasi dalam kehidupan nyata. Orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semakin tambah dia bersyukur, maka akan semakin bertambah ketakwaannya kepada Allah, kepatuhannya kepada Allah. Begitu pun tatkala manusia ini bersyukur dalam menjalani kehidupan di dalam rumah tangga, maka wujud daripada seorang yang bersyukur di dalam rumah tangga adalah tanggung jawab, kasih sayang. Betul-betul mampu menjadi umat manusia yang mencerminkan syukur yang terukur dan meriwayat di dalam kehidupan, sehingga orang yang bersyukur dengan baik dan benar ini mampu diraih manusia-manusia lain. Mudah-mudahan kita dan keluarga kita betul-betul termasuk dalam golongan orang-orang yang ahli bersyukur, orang-orang yang tidak hanya pandai berucap Alhamdulillah di saat kondisi kita, situasi kita dalam keadaan yang lapang, tetapi apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita, senantiasa kita menghaturkan rasa syukur tasyakur yang betul-betul terwujud, betul-betul meriwayat di dalam langkah lahir dan batin kita. Mudah-mudahan kita mampu bersyukur dengan baik dan benar. Amin Allahumma amin. Kedua, salawat serta salam senantiasa kita haturkan kepada junjungan agung baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi sebagai contoh, sebagai suri teladan kiblat umat muslim di seluruh dunia. Maka tatkala kita mengaku sebagai umat beliau, tidak hanya mengaku-aku saja, tidak hanya pandai membaca sholawat, pandai bercerita, gemar bersolawat dan lain sebagainya, tetapi betul-betul menjadi umat baginda Nabi yang mampu menghidupkan akhlak dan budi pekerti baginda Nabi. Karena kalau kita berbicara sholawat dan salam, maka banyak manusia di akhir zaman ini yang sangat gemar, sangat senang di dalam menghaturkan sholawat, bacaan sholawat begitu lantang. Tetapi bagaikan telur kosong, tidak ada isi, tidak ada sholawat yang meriwayat di dalam kehidupannya. Maka mudah-mudahan kita semua termasuk dalam golongan umat baginda Nabi yang tidak hanya pandai, tidak hanya gemar untuk membaca sholawat, untuk bercerita tentang Nabi, tetapi betul-betul mampu menjadi manusia yang mampu untuk menghidupkan akhlak dan budi pekerti baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga kita mampu untuk menghadirkan Muhammad akhir zaman. Mudah-mudahan kita dan keluarga kita betul-betul diakui umat baginda Nabi, tidak hanya mengaku tetapi mampu untuk menjadi pelaku akhlakul karimah. Mudah-mudahan kita dan keluarga kita mendapatkan syafaat Allah, syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi dunya wal akhirah. Amin Allahumma amin.
Hadirin saudara-saudaraku, bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, Alhamdulillahirabbil alamin. Malam hari ini bersama-sama kita masih diberikan kesempatan oleh Allah, masih diberikan kesehatan oleh Allah, kita dapat berkumpul, bertatap muka, berpandang rasa. Maka kita melihat dari sudut pandang zahir, kita hadir di tempat ini dari tempat tinggal masing-masing. Ada yang dari luar kota, ada yang dari dalam kota, ada yang tetangga, berbondong-bondong kita hadir memenuhi panggilan Allah pada kesempatan malam hari ini. Ini bukti nyata bahwasanya ini semua adalah berkah dan ridho daripada Allah Subhanahu wa taala. Kita mampu hadir di tempat ini dengan selamat lahir dan batin. Maka kalau kita berbicara bahwa kita hanya hadir kemudian duduk mendengarkan, bercengkrama dengan saudara-saudara kita, tetapi secara batinnya adalah bukan roh dan rasa. Betul-betul frekuensi ini tersambung satu menuju yang lain. Betul-betul mampu mewujudkan akhlak karunia dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga betul-betul mampu untuk terimplementasi, tereksekusi di dalam kehidupan kita menjadi umat muslim yang sejati, umat muslim lahir dan batin. Maka pada kesempatan malam hari ini, maka mari bersama-sama kami mengajak betul-betul menyatukan roh dan rasa kita, sehingga zahir kita duduk bersama, duduk sama rata, bertemu dengan saudara-saudara kita, tetapi secara hakiki adalah menyambungkan roh dan rasa kita. Betul-betul tujuan kita sama pada kesempatan malam hari ini, yaitu ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan pertemuan kita pada kesempatan malam hari ini, pada pengajian malam hari ini, dibarengi dengan berkah dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga mampu untuk menjadi bahan bakar dalam kehidupan kita, di mana keberkahan akan bertambah, kebaikan di dalam kita menjalani kehidupan ini. Amin Allahumma amin. Hadirin saudara-saudaraku, bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman di dalam Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim, Fa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Yang artinya, maka sembahlah Tuhanmu sampai menemukan yakin. Sesungguhnya di dalam Al-Quran Allah sudah berfirman bahwasanya menghamba, mengabdi atau menyembah kepada Allah itu sampai kita mampu menemukan satu titik keyakinan dalam diri kita kepada Allah, yaitu bagaimana kita menemukan yakin di dalam diri kita kepada Allah. Karena dengan yakin inilah menjadikan manusia ini tetap mampu istiqomah, tetap mampu konsisten berjalan di jalannya Allah Subhanahu wa taala. Maka sesungguhnya yakin dengan percaya adalah sesuatu hal yang berbeda. Di mana percaya adalah dia percaya bahwasanya Allah itu ada, percaya bahwasanya langit dan bumi ini adalah ciptaan dari Allah, percaya bahwa semesta dan seisinya ini adalah karunia kuasa dari Allah Subhanahu wa taala. Tetapi apa yang menjadi perintah-perintahnya diabaikan, dan apa yang menjadi larangan-larangan Allah masih seringkali dia terjadi. Ini juga termasuk bagian dari percaya tetapi belum yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tatkala manusia itu yakin kepada Allah, tentunya akan melampaui daripada percaya. Dia yakin bahwasanya Allah itu ada, maka akan dia buktikan di dalam istiqomah perjalanan hidupnya di dalam menuju Allah, beristiqomah di dalam menghamba, mengabdi, takwa, patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang menemukan keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala akan begitu samar, begitu mamang, begitu hampir menjalani kehidupan ini. Maka yakin ini adalah menjadi kunci kita untuk menjalani kehidupan ini dengan baik dan benar. Tatkala manusia itu mampu menjalani kehidupan dengan baik dan benar, maka akan dibimbing oleh Allah di dalam kehidupan ini. Tapi saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka tentunya tatkala masih percaya berarti belum yakin. Kalau orang yang yakin kepada Allah tidak peduli oleh sebab dan musabab,
tidak terpengaruh oleh sebab dan musabab yang ada di dalam kehidupan ini. Mau musim panas, mau musim penghujan, mau gak punya duit, gak punya duit, mau susah, mau senang, mau bahagia, mau menderita, mau panen ataupun gagal panen, semua ini tidak menjadikan langkahnya terhambat di dalam menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mau panas, mau kemarau, waktunya sholat dia akan tetap sholat, waktunya ngaji dia akan tetap ngaji, waktunya zikir dia akan tetap zikir. Tidak peduli yang hadir di dalam kehidupan adalah cacian, makian, sanjungan ataupun kunjungan, semua ini tidak menghalangi langkah kehidupannya di dalam menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka seperti yang saya katakan, bahwasanya orang yang belum menemukan keyakinan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka akan kesulitan di dalam istiqomah berjalan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Istiqomah untuk menuju jalan kebenaran di dalam kehidupannya. Perkara yang hadir di dalam kehidupannya adalah angin yang berhembus dengan sekali-sekali, menjadikan dia kuat, menjadikan dia semangat dalam beribadah kepada Allah. Tetapi yang hadir di dalam kehidupannya adalah angin tetap, angin putih beliung, angin batai, angin topan dan tornado, menjadikan dia berakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tatkala hatinya senang, hatinya lapang, dia mampu untuk menjalankan ibadah sholat subuh. Tetapi tatkala hatinya tidak senang atau segala sesuatu yang hadir dalam kehidupannya yang dia tidak inginkan, maka akan menjadikan dia meninggalkan sholat subuhnya. Tapi ini saudara-saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini pentingnya istiqomah. Istiqomah dalam kehidupan kita untuk berjalan di jalan kebenaran Allah Subhanahu wa Ta'ala itu penting, sangat penting untuk kita betul-betul menjaga keyakinan kita kepada Allah. Karena perintahnya begitu jelas, begitu tegas. Sebenarnya Tuhanmu sampai menemukan sendiri keyakinan dalam dirimu kepada Allah. Tidak segala Tuhanmu sampai bisa menjadi orang, bukan segala Tuhanmu sampai bisa terbang, bukan segala Tuhanmu sampai seperti alam kreatif, bukan segala Tuhanmu berdagangan laris. Tetapi sembahlah Tuhanmu agar kamu menemukan keyakinan dalam dirimu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang yakin kepada Allah tidak akan merubah sikapnya kepada Allah. Apapun yang terjadi, apapun yang dihadirkan dalam kehidupan ini, dia akan tetap Allahu Akbar. Engkau yang maha besar ya Allah, Engkau yang maha suci ya Allah, Engkau yang maha mulia, Engkau yang maha alim ya Allah, Engkau yang menjaga melindungi di setiap saat dan detik. Apapun yang terjadi, apapun yang hadir di dalam kehidupan kita, tidak merubah karakter, etika, akhlak kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak memberikan ibadahnya dengan sesuatu hal yang bersumber dari hawa nafsu. Betul-betul Allah yang menjadi tumpuan, menjadi cita-cita tujuan perjuangannya, bukan dunia dan seisinya. Tapi saudara-saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kalau kita ingin menemukan keyakinan di dalam diri kita kepada Allah, tentunya semua ini dibutuhkan pengorbanan, dibutuhkan perjuangan. Pengorbanan dan perjuangan yang berkualitas dalam kehidupan kita, di dalam kita menghamba, mengabdi, takwa kepada Allah. Bagaimana kita angkat kita ini benar, bagaimana kita tidak memangkas hak-haknya Allah, belajar benar di dalam hati, belajar benar di dalam pikir, belajar benar di dalam ucapan, benar di dalam langkah perbuatan, benar di dalam panca indera. Sehingga dari kebenaran langkah ini yang akan membentuk keyakinan. Semakin dia benar, semakin yakin kepada Allah. Semakin dia benar, semakin istiqomah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kalau orang yang sudah yakin kepada Allah, maka setiap saat dan detik yang ada di dalam pikirannya, yang ada di dalam hidupnya adalah apa yang mampu aku curahkan,
di jalan perjuangan Allah? Apa yang dapat aku curahkan di dalam perjuangan Rasulullah? Apakah dengan ilmu pemikiranku? Apakah dengan harta bendaku? Apakah dengan pangkat derajatku? Apapun yang ada di dalam kehidupannya, waktunya, usianya akan dipertaruhkan semata-mata untuk menggapai ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi akan sangat jauh berbeda dengan orang yang sekedar percaya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana pertanyaannya akan terbalik. Apa yang aku dapatkan dengan ngaji ini? Apa yang aku dapatkan dengan pengorbanan ini? Apa yang aku dapatkan tentang pengorbanan perjuangan ini? Apa yang didapatkan senantiasa menjadi pertanyaan di dalam kehidupannya, sehingga akal pemikirannya akan senantiasa tertuju dengan dunia dan dunia. Maka orang yang hanya sekedar percaya kepada Allah, kelihatannya berjuang, tetapi bukan Allah yang dia tuju, tetapi bukan ridho Allah yang menjadi prioritas dari kehidupannya. Senantiasa pikiran, akalnya, angannya, pandangannya akan senantiasa tertuju di dalam dunia dan seisinya, sehingga menjadikan dia jadi orang yang hubbud dunya, cinta kepada dunia. Hadirin saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka inilah keyakinan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berfirman di dalam Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim, Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalakum wa la auladukum an dzikrillah. Wahai orang-orang beriman, janganlah harta bendamu, janganlah pangkat derajatmu, janganlah anak istrimu menjadi penghalang kamu di dalam menuju Allah, di dalam mengingat Allah. Ajaklah anak istrimu, ajaklah harta bendamu, ajaklah pangkat dan derajatmu ini menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala agar hidupmu mulia. Kita kembalikan kepada Allah, kembalikan anak istri kepada Allah, kembalikan harta benda kepada Allah, kembalikan pangkat derajat kepada Allah, kembalikan hidup dan mati kita ini kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala mulia. Karena kalau kita ingin melihat dunia akhirat di dalam kehidupan kita, kuncinya adalah kita bisa mulia. Kembalikan apa? Mengembalikan anak istri kepada Allah, mengembalikan harta benda kepada Allah, mengembalikan apa yang ada dalam kehidupan kita ini kepada Allah. Betul-betul bagaimana memperjuangkan semua dari Allah ini mampu kita kembalikan kepada Allah. Ajak anak istrinya untuk bertauhid, ajak keluarganya untuk bertauhid, ajak anak-anak istrinya, ajak semua yang ada di dalam kehidupan, energi kehidupannya kita ajak, kita bawa, kita sambungkan di alam perjuangan dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin saudara-saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka itu arti dari keyakinan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka semakin besar keyakinan kepada Allah, maka semua itu akan mampu untuk memutuskan, untuk mematahkan hukum-hukum Allah, mematahkan sebab dan musabab. Ada seorang wali yang mampu untuk berjalan di atas air, ada seorang wali yang bisa terbang, ada seorang wali yang bisa menghilang dan lain sebagainya. Lalu mempunyai Allah mempunyai karunia, Nabi Rasul mempunyai mukjizat. Karunia dan mukjizat wali dan Rasul inilah menjadi bukti nyata keyakinan yang besar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana semakin besar keyakinan kepada Allah, maka akan mampu untuk mematahkan hukum-hukum Allah, mematahkan sebab dan musabab, melakukan sesuatu hal yang di luar nalar, melayani Allah. Inilah tentang perjuangan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Inilah yang menjadi tentang perjuangan dari Allah para Nabi, para Rasul, di mana melakukan segala sesuatu yang tidak masuk dalam akal kalkulasi manusia biasa. Tentunya semua ini sebagai bekal untuk membawa manusia mampu kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu bagaimana dengan kita? Kita mengetahui bahwa kita manusia biasa, kita ini bukan wali, kita ini bukan nabi, kita ini bukan rasul.
yaitu mulai berlatih dari sesuatu hal yang ada di dalam kehidupan kita. Perhatian pada malam hari saudara-saudari dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu bagaimana cara kita di dalam berlatih? Di dalam berlatih tentang keyakinan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu contoh yang dapat kita tangkap bersama-sama adalah pada kesempatan malam hari ini, di mana tatkala malam hari hadir hujan yang begitu deras. Tetapi waktu menunjukkan waktunya adalah jadwal pengajian lapangan majelis taklim kita. Apa yang akan kita pilih? Apakah dengan rasa malas kita karena hujan yang begitu deras? Apakah kita tetap Allahu Akbar? Apapun yang terjadi, rawa-rawa rantas malam-malam itu, apapun yang terjadi, kita akan berjuang untuk berangkat ngaji. Pada kesempatan malam hari ini, aku harus membawa diriku, membawa keluargaku, membawa anak istriku untuk menuju ridho daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ada hati rasa dorongan dalam hati yang mengajak untuk mandi malam, yang mengajak untuk sholat malam. Tetapi kita sedang asik nonton TV, nonton HP, ada acara yang bagus, ada acara sepak bola dan lain sebagainya. Mampukah kita ini untuk betul-betul memilih tentang hubungan kita kepada Allah, urusan kita kepada Allah? Mampukah kita ini untuk betul-betul melakukan sholat malam, melakukan mandi malam? Tatkala hati rasa ingin infak, ingin sedekah di dalam hati kita, tiba-tiba ada rasa gunde, gohei, bakhil di dalam hati kita hadir. Mampukah kita ini untuk tetap Allahu Akbar? Mampukah ini kita tetap memilih pilihan yang benar sesuai dengan dorongan di dalam hati kita? Ini adalah haknya Allah, ini adalah haknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu pun tatkala hadir waktu subuh, di mana kondisi kita sedang berada di dalam kondisi yang ngantuk, capek dan lain sebagainya, mampukah kita ini untuk betul-betul tetap Allahu Akbar, memperjuangkan tentang perhubungan kita, tentang urusan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, memilih perjumpaan kita kepada Allah dalam melakukan sholat subuh. Maka iya, dari pilihan langkah dalam kehidupan yang benar inilah akan membentuk keyakinan kita kepada Allah. Semakin dia benar dalam memilih langkah kehidupannya, maka akan semakin bertambah keyakinannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi tatkala kita sering memilih, sering salah pilih di dalam langkah kehidupan kita, di mana kita memilih dari suara-suara nafsu kita, suara-suara yang bersumber dari ilusi-ilusi yang ada di dalam diri kita, maka ini akan menjadikan lemah keyakinan kita kepada Allah, lemah ibadahnya. Keyakinan kepada Allah semakin luntur, semakin ngawur, semakin tidak teratur, semakin hilang, mulai tanda-tandanya kabur, menjadikan manusia ini suram, menjadikan pandangan ini tidak jelas di mana tentang melihat segala tuntunan dari Nabi Muhammad SAW, sehingga menjadikan ruhul jihad di dalam kita ini melemah. Tatkala manusia semakin jauh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tatkala manusia ini semakin sering salah dalam memilih pilihan yang ada di dalam kehidupannya, maka ini akan menjadikan keyakinan manusia semakin lemah, semakin loyo, semakin jauh daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak punya keyakinan kepada Allah, tidak menemukan satu titik keyakinan kepada Allah dalam dirinya, menjadikan manusia ini mampu kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hidup di dalam kebingungan, hidup di dalam resah, gelisah, gundah gulana, hidup di dalam keresahan, hidupnya tidak tenang. Semua ini bersumber dari dia seringkali salah di dalam memilih pilihan yang ada di dalam kehidupannya. Jadi
Saudara-saudara dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena tatkala sadar atau tidak sadar di setiap saat dan detik, di saat kita ingin melakukan segala sesuatu yang biasa kita lakukan di dalam kehidupan kita, maka akan ada dua suara yang bersambungan, yang bersahutan di dalam diri kita, yaitu suara nafsu dan suara nurani. Manakah yang akan kita menangkan? Apakah suara dari nurani kita atau apakah suara dari nafsu kita? Semakin banyak kita memenangkan suara yang bersumber dari nurani kita, maka akan semakin kuat keyakinan kita kepada Allah, semakin kuat kebenaran kita dalam menjalani kehidupan ini. Tetapi tak kalah peperangan dalam diri kita antara nurani dan nafsu ini, kita sering memenangkan dengan suara nafsu ini, maka akan semakin melemah keyakinan kita, semakin melemah nilai-nilai kebenaran di dalam diri kita, yang menjadikan kita semakin jauh kepada Allah dan tidak mampu kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi saudara-saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kembali pada kesempatan malam hari ini kami mengajak, khususnya bagi kami sendiri yang bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudaraku sekalian, mari bersama-sama betul-betul kita memenangkan peperangan dalam diri kita ini di dalam kubu nurani kita. Padahal ada hadir pilihan-pilihan di dalam kehidupan ini, betul-betul kita menggunakan kalkulasi, perkiraan yang menjadikan kita tidak menjadi manusia yang merugi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari pilihan-pilihan yang punya dalam kehidupan kita inilah yang akan menjadikan kita manusia beruntung di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka mudah-mudahan kita dan keluarga kita betul-betul mendapatkan karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, ditolong oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dibimbing oleh Allah, betul-betul diarahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dituntun oleh Allah, sehingga kita mampu menjadi manusia yang betul-betul memegang penuh keyakinan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apapun yang hadir dalam kehidupan kita, dan itu susah, berita, himpitan kehidupan, tidak menjadikan sikap kita, karakter kita, akhlak kita, etika kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi tidak baik. Mudah-mudahan dengan malam hari ini pertemuan kita menambahkan kebaikan, keberkahan di dalam kehidupan kita, dan betul-betul kita semua dibimbing oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk betul-betul menemukan keyakinan di dalam diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita mampu untuk istiqomah. Semakin kuat kebenaran di dalam diri kita, betul-betul langkah kehidupan kita, angan kita, hati kita, seluruh yang ada di dalam kehidupan kita, kita betul-betul mengharap, menggapai hanya satu yang kita inginkan, yaitu ridho daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita mampu menjadi manusia yang berdiri untuk berbakti kepada Ilahi Rabbi dan bermanfaat bagi semua. Amin Allahumma amin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Hadirin saudara-saudaraku, bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, demikianlah yang dapat kami sampaikan. Tentunya dari awal hingga akhir banyak sekali kesalahan, kehilafan, kekurangan, tutur kata ngawur, ngelantur dan tak teratur dari dalam hati yang paling dalam. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.